Halo Pisces, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Untuk kali ini adalah timeless ya readingnya, jadi kapanpun kalian menonton ini adalah waktu terbaik untuk kalian mendapatkan pesan ini ya. Oke, kartu pertama tadi sudah jatuh. Oke. Dengan melihat sekilas, saya melihat ada sebuah perjalanan, ada transformasi, kamu meninggalkan sesuatu gitu ya, badai-badai kehidupan atau suatu kondisi yang sudah tidak baik lagi buat hati kamu ya, atau buat hidup kamu secara keseluruhan. Di sini di pas ada Eight of Cups, ada The World. Eight of Cups itu kamu meninggalkan sesuatu, kamu melepaskan sesuatu ya, karena itu udah gak baik buat kamu. Bisa juga ini perjalanan dalam artian sesungguhnya gitu, kayak kamu berpindah tempat atau berpindah pekerjaan atau traveling juga bisa. Dan ini The World adalah kartu terakhir dalam Major Arcana ya, sebuah perjalanan Major Arcana ditutup dengan kartu The World. Ini dapat diartikan begini, bahwa ada satu chapter, satu babak dalam hidup kamu yang sudah berakhir, dan itu adalah sebuah awal yang baru untuk hidup kamu. Karena di sini adalah overall energi kamu ya, ketika kamu dapat reading ini, ada Ace of Pentacles, ada sesuatu yang baru dalam hidup kamu. Dan kalau misalnya kamu belum melihat sesuatu yang baru, kamu sedang berproses untuk itu ya. Lalu di future ada Six of Swords dan ada Seven of Swords. Seperti yang tadi saya bilang, energi perpindahan meninggalkan sesuatu, berlayar ke air yang tenang gitu ya. Karena di sini saya melihat ada sesuatu yang berat di hati kamu. Dan Six of Swords ditemani Seven of Swords ya. Kartu ini banyak maknanya ya. Cuman karena di sini pasangannya sama Six of Swords itu lebih kepada kamu kayak menyusun langkah-langkah praktikal atau strategi gimana nih ke depannya setelah ini ya, gimana kamu menata kembali hidup kamu atau hati kamu setelah ini. Kita lanjut. Oke. Ada Devil, ada High Priestess, Queen of Wands, dan Temperance. Devil ini saya melihat bahwa kamu menyadari ada sesuatu yang udah gak baik buat kamu ya. Mungkin tadinya kamu gak sadar atau kamu kayak denial gitu. Enggak kok, part itu gak ada. Tapi sekarang kamu udah sadar dan kamu udah mau mengambil langkah gitu ya. Kamu juga mendengarkan intuisi kamu bahwa atau ada dorongan di dalam hati kamu yang terus bilang gitu, kayak sesuatu yang nyolek kamu dari dalam gitu ya. Bahwa itu udah seharusnya kamu tinggalkan. Bahwa itu tempatnya udah di masa lalu gitu ya. Kamu mendengarkan suara hati kamu atau intuisi kamu untuk meninggalkan apapun ini ya. Ini kalau devil itu bicara tentang shadow, bicara tentang sesuatu yang toksik, sesuatu perilaku yang gak sehat, kayak misalnya adiksi atau sisi gelap kita, karena kita semua manusia pasti punya sisi gelap ya. Tapi gimana caranya kita bisa mengintegrasikan atau channel energi itu dengan cara yang sehat. Dan di sini ada Queen of Wands dan Temperance gitu. Kamu mengambil langkah, kamu mengambil aksi. Bisa juga gini, karena Queen of Wands ini kayak align sama Ace of Pentacles ya, kamu manifest gitu. Kamu manifest sesuatu realita yang baru, realita yang lebih cocok sama energi kamu yang baru gitu ya. Pentacles itu nggak melulu bicara finansial, bisa finansial, tapi saya mengartikannya segala sesuatu yang ada di dunia fisik kita gitu loh. Sesuatu yang bisa kita lihat, kita pegang, kita rasakan dengan panca indera kita. Dan di sini Temperance itu saya juga mengartikan salah satunya adalah manifestasi ya. Manifest suatu realita yang baru. Energi alkemi juga gitu ya. Mentransformasi suatu hal menjadi suatu hal yang baru gitu. Karena energi itu kan tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan ya, karena segala sesuatu di alam semesta itu energi. Karena energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, cuman bisa ditransformasi jadi sesuatu yang lainnya gitu. Temperance juga berbicara tentang
tentang cup kita gitu ya. Sebelum kita ngasih cup kita ke orang lain, kita udah ngasih cup itu dulu belum ke diri kita. Seperti itu. Oke. King of Pentacles, Three of Pentacles, dan The Moon. Saya melihat dengan kombinasi ada Devil, ada Three of Pentacles gini ya. Energi yang sangat kuat tentang berbicara shadow work gitu ya. Atau kamu melihat shadow kamu, sisi gelap kamu, dan kamu mengambil langkah gitu bahwa kamu ingin mengintegrasikan, mau healing supaya energinya nggak kamu bawa terus gitu ya ke depannya, supaya kamu bawa energi yang lebih baru gitu. Dan di sini ada The Moon. The Moon itu berbicara misteri, bicara tentang alam bawah sadar kita. Mungkin akar dari shadow kita itu ada di alam bawah sadar kita, bisa terjadi waktu kita masih kecil, atau ada trauma, atau bisa juga kayak dampak dari hubungan-hubungan kita di masa lalu ya. The Moon itu berbicara seperti itu. Saya mau lihat energi oracle-nya bilang apa. Broken heart. Oke, sebagian dari kalian shadow kalian itu ada hubungannya dengan hubungan romantis kalian ya, kekecewaan kalian dengan hubungan-hubungan kalian. Mungkin ada hubungan yang tidak sehat, toksik gitu ya, atau ada codependent, atau hubungan yang tidak seimbang, karena di sini ada temperance tadi ya. Temperance itu juga berbicara tentang keseimbangan. Tadi ada the moon, di sini ada the sun ya. Matahari menyinari kegelapan kamu. Ketika kamu membuat intensi yang baik, semesta juga akan mendukung kamu, kayak memantulkan energi yang baik juga kepada kamu. Seperti itu. The sun dan the moon ini bicara keseimbangan, kayak dan yin dan yang ya. Kamu mengembalikan keseimbangan itu dalam hidup kamu, mengembalikan keseimbangan dalam energi kamu, dan semesta juga memantulkan energi yang baik kepada kamu ya. Dan saya melihat apa yang kamu manifest itu bisa terwujud dalam realita kamu ya. Tadi ada Ace of Pentacles, awalan yang baru gitu. Ketika kamu mengambil langkah, kamu mendengarkan suara hati kamu, intuisi kamu untuk melakukan sesuatu gitu ya, dengan intensi yang baik, semesta juga akan memantulkan sesuatu yang baik juga buat kamu. Caring connection. Oke, saya melihatnya gini. Patah hati kamu di waktu lampau, karena ini tempatnya ya, sederetan sama bagian pas kalian. Patah hati kamu atau orang-orang yang udah bikin kamu kecewa, bikin kamu sedih, bikin kamu patah hati, udah memang tempatnya udah di masa lalu. Dan kamu akan ketemu orang yang yang energinya udah match dengan versi diri kamu yang baru gitu ya, hubungan yang seimbang, hubungan yang sehat. Setelah kamu mentransformasi diri kamu itu dengan tadi yang saya bilang shadow work gitu ya, melihat sisi gelap diri kita atau shadow kita dan mengintegrasikan itu ya, mentransformasi shadow kita. Oke, kita lanjut piramidnya. Ada Knight of Wands, ada Knight of Pentacles. Saya melihat gini, ada ketika kita berusaha mentransformasi sesuatu gitu ya, ada part dari kita, ego kita gitu yang berusaha melawan gitu, karena shadow kita itu atau part dari diri kita yang ada di masa lalu itu bagian dari zona nyaman kita. Ego kita itu gak terima ketika memasuki zona yang tidak familiar. Sesuatu yang ada di waktu lampau itu sesuatu yang familiar, sedangkan yang di depan itu unknown, zona yang tidak kita kenal, tidak kita ketahui. Jadi kayak ada part dari diri kita yang mungkin masih resisten gitu ya. Tapi gak apa-apa, itu normal, itu manusiawi. Cuman ketika kamu kayak ada resisten gitu ya, kamu ingat lagi gitu, kamu udah berjalan sejauh ini untuk mentransformasi diri kamu. Dan di sini ada awalan yang baru ya dalam dunia fisik kamu gitu. Jangan sampai jalannya itu tertutup atau terhalang karena kamu kayak masih ketarik gitu sama apapun yang ada di belakang. Dan di sini ada Ace of Wands, ada 2 Ace, ada Sun gitu, kayak banyak banget awalan baru yang menyenangkan gitu ya. Bisa juga gini, ketika kamu melakukan sesuatu yang kamu passion, atau kamu berusaha menghasilkan sesuatu dari hobi kamu atau passion kamu gitu ya. Ada Ace of Wands itu bicara itu ya, sesuatu yang kamu passion, ekspresi diri kamu, kreativitas kamu. Knight of Wands juga. Dan
ada Ace of Pentacles. Mungkin semesta mau ngasih kayak pintu finansial yang baru nih buat kamu, yang bahkan mungkin kamu gak lihat sebelumnya, karena The Sun itu menyinari kegelapan, bahkan yang tadinya di kegelapan tidak kelihatan sekarang jadi terlihat ya gitu. Mungkin ada hal-hal yang tadi kamu nggak lihat gitu, dan kamu nggak berpikir kamu bisa dapetin itu di hidup kamu, tapi kamu akan manifest itu, kayak bahkan kamu terkejut, kayak wow gitu, kayak bahkan kamu saking nggak nyangka-nyangkanya kamu bisa dapet itu. Mungkin sekarang pas kamu denger ini kayak apaan sih, ngomong apa, gue nggak ngerti. Iya nggak apa-apa, tapi nanti ketika ada sesuatu yang terwujud dalam dunia realita kamu ya, nanti kamu balik lagi ke reading ini dan lihat gitu, dan lihat gimana reading ini termanifest gitu dalam realita kamu. Oke, segitu aja dulu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.